Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita limpahan rahmat-Nya, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Muslim, karya dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada pembahasan kita kali ini kita akan masuk bab yang baru, tetap tentang masalah sholat, yaitu tentang masalah sholat sunnah fajar, ya, sholat sunnah fajar. Silakan dibuka bukunya bagi yang membawa, kemudian dibacakan kitabnya. Silakan dibaca. Salat sunnah fajar atau salat subuh. Satu, hukum salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar termasuk salat sunnah yang sangat dianjurkan seperti halnya salat witir, karena dia merupakan penundaan salat siang hari bagi seorang muslim. Sedangkan salat witir merupakan penutup salat malam hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkannya melalui tindakannya, di mana beliau senantiasa memeliharanya dan tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Dan beliau menganjurkannya melalui sabdanya, "Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Juga sabda beliau, "La tad'u rakaatil fajri wa in qaradakum khair." Janganlah kalian meninggalkan 2 rakaat salat sunnah fajar sekalipun kamu sedang dikejar oleh musuh. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara salat sunnah yang disyariatkan dalam agama Islam itu adalah salat sunnah fajar. Dan para ulama menjelaskan bahwasannya salat sunnah fajar hukumnya itu sangat ditekankan, ya, sangat ditekankan sebagaimana hukum salat witir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya dan senantiasa menjaganya dan senantiasa melakukannya, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi safar, ya, walaupun beliau dalam kondisi safar, beliau tetap melaksanakannya, ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya hukumnya itu adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan, ya. Maka ikhwah, kalau bisa kita jangan meninggalkan sholat sunnah ini, dikarenakan
fadilahnya atau keutamaannya itu sangat luar biasa besarnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, beliau menjelaskan keutamaan sholat sunnah fajar. Raka'atal fajri khairun minan dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan juga seisinya. Ya, pahalanya lebih baik daripada dunia dan juga seisinya. Sehingga ikhwah, jikalau kita menghitung berbagai macam kebaikan yang ada di dunia ini dan menghitung berbagai macam kenikmatan yang ada di dunia ini, maka niscaya jikalau digabung itu masih kalah dengan keutamaan sholat 2 rakaat fajar. Ya, masih kalah dengan sholat 2 rakaat fajar. Ya, contohnya ikhwah, jikalau kita kalkulasikan ikhwah, dunia ini berapa harganya ikhwah? Kira-kira berapa triliun? Gak menang hitung antum ya, alhamdulillah. Jadi antum gak cinta dunia, alhamdulillah. Ya, cuman ikhwah, jikalau dunia ini ikhwah dikumpulkan, maka hukumnya lebih baik 2 rakaat fajar daripada dunia dan juga seisinya. Ya, ini keutamaan yang luar biasa bagi orang yang melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Jadi pahalanya lebih baik daripada dunia dan juga seisinya. Ya, ini diantara keutamaan. Sampai-sampai Nabi SAW juga berwasiat, wala tada'u rak'atil fajr. Janganlah kalian meninggalkan sholat sunnah fajar walaupun kuda musuh menghampirimu. Ini sangat ditekankan agar seseorang itu melaksanakan. Ya, sehingga ikhwah, saking besarnya keutamaan sholat ini, sehingga jikalau kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya, maka jangan sekali-kali kita meninggalkannya, dan jangan sekali-kali kita mengabaikannya, karena Nabi senantiasa melaksanakan walaupun dalam kondisi safar. Ya, akan tetapi ikhwah, mungkin di antara kita ketika waktu subuh mendapati ada masjid yang jarak antara iqamah sama azan itu sangat mepet. Ya, kira-kira ikhwah, di masjid ini berapa menit kalau subuh antara azan sama iqamah? 10 menit. Ya, kira-kira ikhwah, selama 10 menit ini bisa enggak kita melaksanakan berbagai macam sholat sunnah? Contohnya, yang pertama sholat sunnah fajar, yang kedua sholat tahiyatul masjid, yang ketiga sholat ba'diyah wudu. Ini ada 3 sholat sunnah yang boleh dilakukan sebelum melakukan sholat subuh secara berjamaah. Kira-kira ikhwah, 3 sholat ini bisa enggak kita lakukan selama 10 menit? Bisa ya? Atau ada yang enggak bisa? Ya, kalau 10 menit ikhwah itu masih mungkin bisa. Ya, waktunya masih agak longgar. Tapi jikalau jarak antara adzan sama iqamah itu sangat mepet, kira-kira ikhwah itu 5 menit. Ya, ini sebagaimana masjid di perumahan saya. Jadi jarak antara adzan sama iqamah hanya sekitar 5 menit.
Maka jikalau hanya 5 menit, itu kita hanya bisa sholat 2 rakaat saja. Lah kira-kira ikhwah, jikalau antum mendapati masjid, jarak iqamahnya sama azannya sangat pendek, dan ada 3 sholat sunnah, kira-kira antum semua lakukan atau antum milih yang paling utama? Atau ketiga-tiganya ikhwah? Contohnya antum di sini ketika waktunya agak longgar 10 menit, apakah antum lakukan ketiga-tiganya? Ba'da qabliyah atau salat sunnah fajar, ba'diyah wudu, kemudian tahiyatul masjid. Kira-kira 3 salat ini antum lakukan semuanya atau enggak ya? Hah? Gimana? Masya Allah. Nah, maka hukumnya ikhwah, sebagaimana penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah, jikalau seseorang mendapati sholat sunnah sebanyak 2 atau 3 macam, maka hukumnya ikhwah itu boleh digabung dalam 1 sholat. 3 niat untuk 1 sholat. Ini sebagaimana penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Kenapa ikhwah? Ini ada beberapa alasan. Ada suatu kaidah ikhwah. Idza ijtama'at ibadatan min jinsin wahid. Jikalau ada 2 ibadah sejenis, dia berkumpul. Tadakhalat af'aluhuma, kemudian pelaksanaannya itu bisa digabungkan. Waqtafa anhuma bi fi'lin wahidin idza kana al-maqsudu wahidan, dan cukup dengan melaksanakan salah satunya jika keduanya mempunyai maksud yang sama. Kira-kira bisa dipahami ikhwah? Belum ya? Contohnya, ketika antum ikhwah sholat tahiyatul masjid, namun enggak antum niatkan untuk sholat qabliyah, sholat sunnah fajar, maka hukumnya ikhwah sholat sunnah fajar tidak masuk ke dalamnya. Tapi jika antum sholat sunnah fajar, maka hukum tahiyatul masjidnya, hukum ba'diyahnya wudu itu sudah cukup dari sholat qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Jadi 1 sholat tapi sudah bisa mendapatkan 3 niatan, yaitu qabliyah subuh atau fajar, kemudian ba'diyah wudu, kemudian tahiyatul masjid. Jadi 3 niatan digabung dalam 1 sholat. Kira-kira bisa dipahami enggak ya? Bisa apa enggak? Bisa ya. Tapi syaratnya ikhwah, ada 2 syaratnya. Syaratnya itu adalah yang pertama, hukumnya harus sama-sama sunnah. Ya, harus sama-sama sunnah. Contohnya, tahiyatul masjid hukumnya sunnah, ba'diyah wudu hukumnya sunnah, sebelum atau qabliyah subuh juga hukumnya itu adalah sunnah. Jikalau hukumnya sama-sama sunnah, itu bisa digabung. Tapi jikalau hukumnya itu wajib, hukumnya nggak bisa digabung. Ya, jadi hukumnya harus sama-sama sunnah. Kemudian yang kedua, kaifiyahnya atau tata caranya itu harus sama. Contohnya, tahiyatul masjid berapa rakaat? 2. Qabliyah subuh berapa rakaat? 2. Kemudian ba'diyah wudu berapa rakaat? 2. Sama-sama 2 rakaat. Kaifiyahnya sama, ada rukuknya, ada sujudnya, maka maknanya di sini sudah mencukupi.
Ini ada 2 syarat. Sehingga jikalau kaifiyahnya atau tata caranya berbeda, itu nggak bisa antum gabungkan. Contohnya ya ikhwah, antara tahiyatul masjid dengan sholat jenazah, itu bisa nggak ikhwah digabungkan? Nggak bisa, karena kaifiyahnya atau tata caranya itu berbeda. Kalau jenazah nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya. Sehingga jikalau kaifiyahnya, tata caranya berbeda, itu nggak bisa digabungkan. Ini alasan yang pertama. Ya. Kemudian alasan yang kedua, ikhwah. Jikalau kita melihat redaksi dari hadis, niscaya kita akan memahami jikalau seseorang sholat sunnah fajar, niscaya ba'diyah wudhunya ikut, tahiyatul masjidnya juga ikut. Bagaimana ikhwah teknya? Teknya itu adalah ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, riwayat hadis Imam Bukhari dan juga Imam Muslim tentang sunnahnya sholat tahiyatul masjid. Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid," jikalau salah seorang dari kalian masuk masjid, falyarka' rak'ataini qabla an yajlis, hendaknya dia rukuk sebanyak 2 kali, atau hendaknya dia sholat sebanyak 2 rakaat sebelum dia itu duduk. Ini dalil sholat tahiyatul masjid. Sehingga jikalau kita niatannya hanya sholat qabliyah subuh, kira-kira tahiyatul masjidnya sudah masuk atau belum? Sudah. Karena jikalau kita niatannya qabliyah subuh, otomatis kita sudah tahiyatul masjid. Karena Nabi menganjurkan jangan seseorang duduk kecuali dia sholat 2 rakaat, walaupun niatannya itu adalah qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Ini 2 alasan. Ya, jikalau ada seseorang mendapati waktu antara azan sama iqamah pendek, maka yang diutamakan itu adalah sholat apa? Sholat sunnah fajar. Karena jikalau ada orang sholat niatannya tahiyatul masjid, maka sholat sunnah fajar belum masuk. Jikalau seseorang niatannya sholat sunnah fajar, maka otomatis dia telah sholat tahiyatul masjid. Kenapa ikhwah? Karena dia sholat 2 rakaat sebelum duduk, walaupun niatannya itu adalah sholat sunnah fajar. Insyaallah bisa memahami ya. Insyaallah. Ini ikhwah, jikalau kita dapatkan ikhwah berbagai macam sholat dalam satu waktu. Nah, kemudian kita masuk ikhwah yang kedua, yaitu waktunya. Kapan seseorang dibolehkan memulai sholat sunnah fajar? Silakan dibaca. Nomor 2, waktu sholat sunnah. Adapun waktu pelaksanaan sholat sunnah fajar antara fajar dan sholat subuh. Bagi seseorang yang tidur hingga matahari atau buka dan tidak sempat mengerjakannya, hendaklah dia mengerjakannya ketika ingat, kecuali setelah memasuki waktu zawal atau terbitnya matahari. Maka ketika itu waktu pelaksanaannya telah gugur atau habis. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man lam yusalli raka'atain fajri hatta tatlu'a asy-syamsu falyusallihima." Artinya, barang siapa yang belum mengerjakan 2 rakaat salat sunnah fajar hingga matahari terbit,
sedangkan ia mengerjakan 2 rakaat. Dalam suatu keterangan, Rasulullah SAW dan para sahabatnya tertidur pulas dan tidak bangun hingga matahari terbit. Maka mereka bergeser sedikit dari tempat mereka, dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal supaya mengumandangkan azan. Lalu beliau mengerjakan 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh. Lalu beliau berdiri dan mengerjakan salat subuh. Nah, kemudian ikhwah, untuk waktunya di sini dijelaskan waktu sunnatil fajri ma baina tulu'il fajri wa salati subah. Waktu salat sunnah fajar itu antara terbitnya fajar sampai salat subuh. Jadi antum ikhwah perlu dibedakan antara terbitnya fajar sama terbitnya matahari. Itu ada perbedaan. Bedanya apa ikhwah? Terbitnya fajar sama matahari bedanya apa? Kalau kesamaannya sama-sama terbit, kalau bedanya? Loh, apa kira-kira bedanya? Kalau terbitnya fajar ikhwah, itu maksudnya adalah sudah nampak cahaya matahari, tapi matahari ikhwah belum nongol. Namanya terbitnya fajar. Tapi kalau terbitnya matahari, itu mataharinya sudah nampak, sudah muncul walaupun hanya sedikit. Jadi waktu sholat sunnah fajar itu ketika masuk waktu sholat subuh. Ya, jadi waktunya ketika masuk sholat subuh. Sampai kapan ikhwah? Sampai dilaksanakan sholat subuh. Ini waktu pelaksanaan sholat sunnah fajar. Ya. Akan tetapi ikhwah, jikalau ada seseorang ketiduran atau dia ikhwah lupa, maka hukumnya boleh enggak dia mengerjakannya setelah subuhan, atau boleh enggak dia mengqadha sholat fajarnya? Boleh apa enggak ikhwah? Boleh apa enggak? Nah, dibolehkan. Ya, jikalau ada orang ketiduran atau ketika ada orang yang lupa dan dia belum sempat menunaikan sholat sunnah fajar, maka hukumnya dibolehkan menunaikannya setelah subuhan. Itu boleh. Ya, contohnya ketika ada orang dia bangunnya mepet, bangun ketika azan dikumandangkan, kemudian dia MCK, kemudian dia wudu, kemudian ke masjid. Qadarullah sebelum dia sholat sunnah fajar ternyata iqomah. Dia nggak sempat sholat sunnah fajar karena mendapati iqomah. Maka hukumnya ikhwah, jikalau dia belum sempat melaksanakan sholat sunnah fajar, dia boleh melaksanakannya setelah subuh atau setelah sholat subuh. Itu boleh. Atau maknanya dia boleh mengqadha setelah sholat subuh. Itu boleh ikhwah. Tapi ikhwah waktunya kira-kira ikhwah ketika dia mengqadha langsung habis subuh sholat fajar atau menunggu sampai matahari terbit? Kira-kira? Nah, dua-duanya dibolehkan. Dibolehkan dua-duanya. Ya. Jadi ketika seseorang luput dari sholat sunnah fajar, maka hukumnya dia boleh melakukan atau mengqadhanya setelah subuh langsung ataupun setelah matahari terbit. Dua-duanya dibolehkan. Apa landasannya, ikhwah? Landasannya itu adalah dari hadis yaitu Qais bin Fahd, ya, radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan, ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana usolli rak'atai al-fajri ba'da salatil fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah melihat aku sholat 2 rakaat sunnah fajar setelah sholat subuh. Ini beliau melakukannya habis sholat subuh atau nunggu terbitnya matahari? Setelah sholat subuh langsung. Ya. Faqala, maka Nabi menanyakan, ma hatani raq'atani ya Qais, wahai Qais, ya, 2 rakaat apakah ini? Ya, qultu, maka Qais mengatakan, ya Rasulullah, lam akun shallaitu raq'atai al-fajr fahuma hatani. Bahwasanya aku ya Rasulullah belum sempat melaksanakan sholat sunnah fajar, maka ini sebagai gantinya alias mengkodok. Jadi Qais bin Fahad beliau melakukannya setelah sholat subuh atau setelah sholat fajar. Jadi hukumnya dibolehkan dilakukan setelah subuh secara langsung. Ini boleh. Ini pilihan yang pertama. Dan pilihan yang kedua ikhwah, dia juga boleh melaksanakan ketika menunggu terbitnya matahari. Ini juga dibolehkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, yang tadi dibacakan, man lam yusalli raq'atai al-fajr, barang siapa yang belum sempat melaksanakan 2 rakaat sunnah fajar hatta tadlu asy-syams falyusalliha, ya, sampai matahari terbit, maka hendaknya dia melaksanakannya. Jadi hukumnya dua-duanya itu dibolehkan. Boleh mengqadahnya habis subuh secara langsung dan boleh melakukannya yaitu menunggu matahari sampai terbit. Atau boleh jadi mungkin habis itu antum sholat syuruk atau isyraq, maka ini dibolehkan. Ya, ini 2 waktu dibolehkan. Kemudian jika ada orang dia kesiangan alias dia subuhnya kesiangan. Contohnya subuhnya jam berapa ya 4 ya, subuhnya jam 4. Qadarullah dia kesiangan, dia bangunnya yaitu sekitar jam 6 pagi. Ya, ketiduran kesiangan, kebablasan. Maka hukumnya jika dia kesiangan sampai jam 6 pagi, maka tetap dia dianjurkan untuk sholat sunnah fajar walaupun dia kesiangan. Ya, jadi jam 6 dia bangun, dia wudu, dia melakukan sholat sunnah fajar, habis itu sholat subuh, dan itu dibolehkan. Ya, walaupun kesiangan tetap dibolehkan untuk dilakukan. Apa landasannya? Landasannya itu adalah ada suatu riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW ketika beliau dalam kondisi berperang bersama sahabatnya, maka Nabi pernah kesiangan. Ya, belum sempat sholat subuh tapi matahari sudah terbit. Maka Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk azan. Azan apa ya ini? Subuh. Walaupun kesiangan tetap disunahkan azan. Maka Nabi SAW setelah azan nggak langsung sholat subuh, tapi beliau tetap melaksanakan sholat sunnah fajar. Habis itu baru beliau sholat subuh. Ini saking pentingnya sholat fajar, ya, atau sholat sunnah fajar. Sampai-sampai walaupun seseorang itu kesiangan, hukumnya tetap dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah fajar. Ini tentang masalah waktunya dan bagi orang yang mengqadahnya. Kemudian poin yang ketiga, kata
jangan melaksanakan sholat sunnah fajar sebelum subuh. Sholat sunnah fajar adalah 2 rakaat sholat sunnah yang dilakukan dengan ringan atau segera dengan membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah yang dibaca dengan suara pelan. Jika seseorang hanya membaca Al-Fatihah saja, hal itu dibolehkan berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ar-rak'ataini qabla al-ghadati fa yukhaffifuhuma hatta inni la ashukku aqra'a fihima bi fatihatil kitabi amla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh dan meringankan keduanya sehingga aku merasa ragu apakah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak. Juga penuturan Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayn al-fajr qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad wa kana yusiru bihima. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca surat Al-Kafirun serta Al-Ikhlas pada 2 rakaat salat sunnah subuh dan beliau membaca keduanya dengan suara. Kemudian ikhwah, untuk kaifiyahnya atau tata cara pelaksanaannya. Jadi, sholat sunnah fajar itu caranya ikhwah sedikit berbeda dengan sholat tahajud atau qiyamul lail. Ya, jika ikhwah kalau tahajud atau qiyamul lail itu sunnahnya ikhwah bacaannya dipanjangkan, rakaatnya dipanjangkan, rukuknya dipanjangkan. Tapi jikalau sholat sunnah fajar justru kebalikannya, bacaannya ikhwah itu diringankan. Ya, bacaannya diringankan ikhwah. Jadi 2 rakaat fajar di sini tata caranya ikhwah itu diringankan bacaannya. Jadi jangan panjang-panjang. Ya. Dan ketika membaca ikhwah surat dalam salat sunnah ini, hukumnya ikhwah itu disirkan atau dilirihkan, jangan dikeraskan. Ya. Dan jika ikhwah dia hanya membaca Al-Fatihah saja, hukumnya tetap sah. Ya, seandainya hanya membaca Al-Fatihah saja, tetap sah dan dibolehkan. Sebagaimana ikhwah ada suatu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini qabla al-ghadati, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, fayukhaffifuhuma, dan Nabi meringankan bacaannya. Jadi bacaannya nggak baca panjang tapi justru diperpendek. Hatta inni la asyukku aqra'a fiha bi fatihatil kitab amla. Saking pendeknya bacaan Nabi ikhwah ketika melaksanakan sholat sunnah fajar, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha ragu apakah Nabi baca Fatihah atau tidak. Ya, sampai Aisyah ragu. Dalam artian ikhwah, ragu di sini jumlah bacaan ikhwah itu diringkas atau dipersingkat. Ya, dipersingkat, tidak diperpanjang. Dan juga ikhwah dibolehkan ketika seseorang sholat sunnah fajar, dia memilih surat-surat yang pendek. Contohnya, di rakaat pertama dia membaca Al-Kafirun, di rakaat kedua dia membaca Al-Ikhlas. Ini juga dibolehkan. Sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi rak'atai fajr, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah membaca dalam 2 rakaat sunnah fajar dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad.
Ya, ini pilihan suratnya ikhwah. Jadi surat ikhwah yang pendek-pendek saja. Menggunakan Al-Kafirun dan juga menggunakan Al-Ikhlas. Wa kana yusirru bihima. Dan ketika membaca ikhwah, suratnya itu hukumnya disirkan atau dilirihkan. Ini ikhwah kaifiyah dari tata cara pelaksanaan sholat sunnah fajar. Mudah-mudahan ikhwah bisa paham ya insyaallah. Insyaallah. Sekarang kita masuk ikhwah ke sholat sunnah setelahnya, yaitu sholat sunnah rawatib. Ya, silakan dibaca hadisnya atau bukunya, kitabnya. Kunci sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum sesudah maghrib, serta 2 atau 4 rakaat sesudah isya. Berdasarkan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu seraya berkata, Hafiztu min Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atain qabla al-dhuhr wa raka'atain ba'da al-maghrib fi baitihi wa raka'atain ba'da al-isya'i fi baitihi wa raka'atain qabla salatil subhi. Aku telah hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat salat sunnah, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib yang beliau kerjakan di rumahnya, 2 rakaat sesudah isya, serta 2 rakaat sebelum subuh. Juga berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u al-qa'an qabla zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina kulli adzanaini salatun. Di antara 2 adzan ada dan iqamah terdapat salat sunnah. Juga sabda beliau, rahimahullah, ra'at salat arba'an qabla al-asri. Semoga Allah merahmati orang yang menunaikan 4 rakaat salat sunnah sebelum asar. Nah, kemudian ikhwah kita masuk ke hukum salat rawatib. Maknanya ikhwah, yang disebut dengan salat rawatib itu adalah salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Ya, salat sunnah yang mengiringi salat wajib, entah sebelumnya atau setelahnya. Kalau sebelumnya namanya qabliyah, kalau setelahnya namanya adalah ba'diyah. Ini ikhwah namanya salat rawatib. Dan salat rawatib ikhwah itu juga memiliki keutamaan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, riwayat hadis dari Imam Muslim. Nabi menjelaskan, man shalla sintai asyrata raka'atan tatawu'an fil yaumi wal lailah buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa ikhwah yang salat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, maka niscaya Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Ini ikhwah. Jadi kalau kita ikhwah istiqomah melaksanakan salat sunnah rawatib sebanyak 12 ikhwah rakaat, maka sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis Nabi, niscaya kita akan dibangunkan rumah di surga. Jadi ikhwah, ini juga keutamaan yang luar biasa bagi orang yang mau melakukan salat sunnah rawatib. Sebanyak berapa rakaat ikhwah? 12. Kira-kira ikhwah 12 ini salat rawatibnya apa aja? Kita mulai dari subuh dulu ikhwah. Subuhnya ada apa enggak ikhwah rawatibnya? Ada. Berapa rakaat? 2. Namanya apa ikhwah? Qabliyah subuh atau salat sunnah fajar 2 rakaat.
Kemudian zuhur. Ada apa enggak ikhwah? Namanya apa? Qabliyah sama ba'diyah. Kalau qabliyah ikhwah, kira-kira berapa rakaat? 4. Totalnya tadi berapa? 2 sama 4 sama dengan 6. Kemudian ba'diyahnya berapa? 2. Jadi totalnya 8. Ya. Kemudian asar ada enggak rawatibnya? Enggak ada. Kalau maghrib qabliyah atau ba'diyah? Ba'diyah, ya. Berapa rakaat? 2, yaitu totalnya 10. Yang terakhir isya. Qabliyah atau ba'diyah? Ba'diyah. Berapa rakaat? 2. Totalnya ikhwah 12 rakaat. Nah ini ikhwah namanya adalah salat rawatib. Jadi kalau ada orang senantiasa menjaga 12 rakaat ini, maka janji yang sebagaimana dijelaskan dalam hadis, niscaya akan dibangunkan ikhwah rumah di surga. Ya, ini ikhwah salat sunnah rawatib. Akan tetapi ikhwah, khusus untuk salat zuhur itu ada 2 kaifiyah, ada 2 cara. Kalau cara yang tadi yang pertama ikhwah, qabliyahnya berapa rakaat? 4. Ba'diyahnya ada berapa rakaat? 2. Ini cara yang pertama. Tapi jikalau antum salat qabliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat, totalnya 8, itu juga dibolehkan. Dan itu juga disunahkan. 4 qabliyah zuhur, 4 ba'diyah. Dan di antara keutamaan ikhwah yang dijelaskan oleh Nabi SAW, man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka Allah akan mengharamkan baginya neraka. Ini jaminan ikhwah dari Allah. Jadi kalau ada orang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur sama 4 rakaat setelahnya, niscaya Allah haramkan untuknya masuk neraka. Ini ikhwah sebagaimana riwayat hadis dari Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan juga Nasa'i. Jadi untuk zuhur, khusus zuhur ada 2 kaifiyah. Bisa 4 rakaat. Yang pertama bisa 4 rakaat qabliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyahnya. Dan yang kedua bisa 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Ini dua-duanya boleh antum lakukan, ya. Dan tata caranya 4 rakaat ini berapa salam? 2. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur atau sesudahnya, tata cara pelaksanaannya itu dengan cara 2 salam, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi jangan 4 rakaat 1 salam, jangan. Karena ini bisa menyerupai seperti zuhur. Ya. Jadi tata caranya 4 rakaat dengan 2 salam. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini salat yaitu qabliyah sama ba'diyah zuhur. Dan juga ada salat qabliyah asar. Dan ulama mengkategorikan kalau ini ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah. Ya, boleh seseorang salat 4 rakaat qabliyah asar, ini boleh. Dan di antara keutamanya sebagaimana sabda Nabi SAW, rahimahullahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah akan merahmati orang bila ia melaksanakan 4 rakaat sebelum asar. Ini juga dibolehkan. Kira-kira ikhwah di antara antum ada yang pernah melakukannya ikhwah?
Belum ya? Ya mungkin nggak melakukannya karena nggak tahu hukumnya atau malas mengerjakannya, ikhwah. Mudah-mudahan nggak malas ya, ikhwah ya. Nah, walaupun ikhwah hukumnya ghairu muakkadah, tetap ikhwah ini disunahkan. Kenapa? Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita juga disunahkan ikhwah salat sunnah qabliyah asar sebanyak berapa rakaat ikhwah? 4. Dan tata caranya sama, 4 rakaat dengan 2 salam. Dan juga ikhwah, ada lagi ikhwah, salat sunnah antara azan sama iqamah itu juga dibolehkan. Contohnya ikhwah, antara qabliyah ikhwah isya. Kira-kira ada apa enggak ikhwah? Enggak ada. Ya, qabliyah isya ikhwah enggak ada. Tapi jikalau ada di antara antum salat sunnah sebelum isya antara adzan sama iqamah, maka hukumnya itu dibolehkan. Ya. Antara adzan sama iqamah itu dibolehkan. Ya. Sebagaimana ikhwah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina kulli adzanaini salatun." Antara 2 adzan, yaitu antara adzan sama iqamah, itu ada salat sunnah. Nah itu. Ya, jadi ikhwah antara adzan sama iqamah kita juga dibolehkan dan disunahkan untuk melaksanakan salat sunnah. Ini boleh ikhwah antara adzan sama iqamah. Ya. Ini ikhwah hukum-hukum ikhwah yang berkaitan. Oh, nah. Ada pertanyaan? Kalau jawabannya panjang nanti habis adzan, kalau pendek langsung aja ya. Oh, nah, ini agak panjang. Silakan adzan dulu. Jikalau ikhwah dia meninggalkannya maka tidak berdosa. Ini makna sunnah dilihat dari ulama usul fikih. Sehingga jikalau ada orang meninggalkan sunnah, jikalau sesuai dengan versinya ulama usul fikih, hukumnya enggak berdosa. Ya. Tapi kalau ada orang meninggalkan wajib, maka hukumnya ikhwah itu berdosa. Ya. Ini ikhwah makna secara bahasa antara wajib sama sunnah. Ya, saya menggunakan makna usul fikih ikhwah ya, bukan ulama muhaddis. Bukan ulama hadis. Kalau ulama muhaddis ikhwah itu beda pengertian. Kalau ulama muhaddis yang namanya sunnah ikhwah, ma untifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn. Kalau ulama hadis ikhwah mengatakan yang namanya sunnah itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, entah perkataan, perbuatan ataupun ketetapan. Dan hukumnya bagi ulama hadis sunnah ikhwah itu bukan lagi sunnah seperti ulama usul fikih, tapi maknanya itu adalah wajib untuk dilaksanakan. Kira-kira ikhwah antum milih sunnah versinya ulama muhadisin atau ulama fikih? Ana yakin antum milih ulama muhadisin, ya insyaallah. Ya, dan ulama muhadisin ikhwah itu juga ada landasannya. Apa landasannya? Landasannya ikhwah itu adalah sebagaimana firman Allah Taala, "Wa ma atakumur rasulu fa" apa ikhwah? "Fakhudhuhu." Dan apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ambillah. Dan mana ambillah itu perintah atau larangan? Perintah. Dan hukum perintah wajib atau sunnah? Wajib. Ini ikhwah sebagaimana pendapatnya antum milih ulama hadis. Ya, masya Allah, itu bagus. Nah, kemudian ikhwah, jikalau dari segi keutamaan, tetap ikhwah orang yang melakukan sholat subuh lebih utama. Karena ulama fikih menjelaskan, jikalau ada seseorang
dia meninggalkan sesuatu yang wajib, maka hukumnya dia berhak mendapatkan iqab atau mendapatkan hukuman. Contohnya ikhwah, jikalau ada orang sengaja meninggalkan salat subuh, hukumnya dosa apa enggak ikhwah? Dosa. Tapi kalau ada seseorang meninggalkan salat sunnah fajar, berdosa apa enggak? Tidak. Jikalau kita menggunakan versinya ulama usul fikih, ya. Kemudian ikhwah, walaupun salat sunnah fajar itu pahalanya luar biasa banyaknya, namun tetap ikhwah yang diutamakan itu adalah subuh. Kenapa subuh ikhwah? Karena subuh termasuk salat yang diwajibkan, dan keutamaannya lebih besar lagi dari salat fajar, lebih besar lagi. Di antaranya ikhwah, sabda Nabi SAW, man shalla baradaini dakhala al-jannah. Barang siapa ikhwah yang sholat di waktu yang dingin. Kira-kira ikhwah, sholat yang dingin itu di waktu apa? Subuh. Maka hukumnya dakhala al-jannah, dia bisa masuk surga. Kira-kira ikhwah, antara surga sama dunia lebih utama yang mana? Hah? Surga. Nah itu. Maka hukumnya tetap ikhwah, yang paling utama itu adalah sholat wajib subuh. Ya, sholat wajib subuh. Sampai ada ancaman ikhwah dari Nabi SAW. Di antara tanda-tanda ciri-ciri orang munafik apa ikhwah? Dia tidak mau melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sabda Nabi SAW, inna asqal salatil munafiqin, sesungguhnya salat yang paling berat orang munafik apa ikhwah? Subuh sama isya. Lah itu. Sehingga ikhwah, tetap yang namanya wajib lebih kuat daripada yang sunnah. Ini ikhwah sedikit jawaban dari pertanyaan. Sekian yang bisa kita sampaikan ikhwah, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita tutup ikhwah dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallah. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.